Ya, itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang justru meminta untuk kubu KLB Muldoko meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Tapi di lain sisi, DPP Partai Demokrat dan juga AHY juga didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena dianggap telah menuding Presiden terlibat dalam konflik Partai Demokrat. Kubu Demokrat KLB pun menyiapkan sejumlah langkah pasca Kemenkumham menolak kepengurusan mereka. Apa tanggapan dari DPP Partai Demokrat? Saya akan bahas malam hari ini. Yang pertama saya akan bersama dengan Bung Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Andi Malarangeng. Selamat malam. Baik, Bang Andi Malarangeng di luar desak-mendesak begitu ya untuk meminta maaf, siapa yang harus minta maaf kira-kira begitu. Tapi rasanya atau kelihatannya pasca keputusan Kemenkumham ini tidak serta-merta menghentikan langkah kubu KLB Partai Demokrat. Ada upaya-upaya lain yang kemudian masih dicoba untuk dilakukan, baik mungkin secara hukum ya, karena juga ini kabarnya juga akan masuk ke dalam pengadilan begitu. Apa respon dari DPP Partai Demokrat, Bang Adi Malarangeng, melihat tampaknya masih ada perlawanan yang akan dilakukan oleh kubu KLB? Sebenarnya ada 3 opsi bagi Pak Muldoko dan kawan-kawan. Kawan-kawannya tentu saja. Nah, yang pertama adalah beliau mengundurkan diri dari KLB Serdang itu. Okay. Karena jelas bahwa itu beliau boleh dikata ditipu lah dengan orang-orang broker-broker politik itu. Seakan-akan kalau beliau mencalonkan diri lalu didukung oleh kader-kader Partai Demokrat. Ternyata kan tidak. Ya, tidak ada tidak memenuhi syarat sama sekali. Jadi lebih baik beliau mundur dan fokus kepada tugasnya sebagai KSP. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua, adalah beliau bikin partai sendiri. Terserah mau bikin namanya apa. Lalu kemudian kalau dia bikin partai sendiri, maka pasti aman dan damai. Ya, masing-masing mengurus partai masing-masing. Kita lihat nanti siapa yang dipercaya oleh rakyat. Nah, yang ketiga lah, memang ada opsi untuk pengadilan. Kalau yang menuntut ke pengadilan itu yang dituntut adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM. Tapi kalau yang menuntut tentu saya juga Pak Muldoko, yang juga sama dengan itu adalah orang kepala staf presiden. Jadi kepala staf presiden Pak Muldoko yang juga kepala staf presiden menuntut koleganya di kabinet yaitu Menteri Hukum dan HAM. Ini kayak jeruk makan jeruk lah kira-kira. Apa kata dunia kalau seorang pejabat pemerintahan menuntut juga pejabat pemerintahan lain? Rasanya ya sekarang ini Pak Muldoko patuh pada keputusan pemerintah. Oke, 3 opsi ya yang Anda sampaikan tadi, Anda tawarkan. Tapi rasanya saya tidak tahu kalau kemudian opsi nomor 3. Tapi opsi nomor 1 dan 2 ini sudah dibantah terang-terangan ini Bang Adi Malarangeng. Apalagi soal bikin partai baru, karena sebagian dari kubu kelompok Demokrat KLB menyatakan justru Demokrat itu mereka yang berdarah-darah sejak awal. Artinya opsi untuk membuat partai baru itu tidak relevan. Ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Tidak memenuhi syarat. Ya, tidak punya legitimasi hukum, ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Tidak punya legitimasi politik. Orang yang datang di KLB itu nggak jelas orangnya, bukan ketua DPC, bukan ketua DPD. Jadi dan juga tidak punya legitimasi publik. Coba lihat polling aja sekarang. Nah, siapa yang pantas jadi ketua umum Partai Demokrat, AHY atau Muldoko? 80% bilang AHY. Jadi apa yang mau dipertahankan di situ? Pikir baik-baiklah, mumpung masih ada waktu nih berpikir-pikir, kan tidak harus semerta ke pengadilan. Tahu opsi A, opsi nomor 1 atau opsi nomor 2 lebih bagus dibandingkan opsi nomor 3. Oke, Bang Andi, artinya Anda melihat atau DPP melihat pasca putusan Kemenkumham persoalan sudah selesai ya? Bagi kami persoalan selesai, tetapi kan bola di Pak Muldoko. Artinya terserah keputusan beliau mau pilih opsi mana. Kalau opsi 1 kan selesai sudah. Opsi 2 juga selesai juga. Opsi 3 yang kemudian akan berlarut-larut. Kalau itu berlarut-larut, pertanyaannya tadi apakah menjadi tidak lucu seorang KSP menuntut
menggugat ke pengadilan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM koleganya di kabinet. Kedua, apakah Pak Muldoko bisa menjalankan tugas sebagai KSP dengan baik kalau terseret-seret terus kasus hukum yang ada di pengadilan ini panjang. Oke, oke. Tapi untuk kubu KLB sendiri melihat ini belum selesai, belum menjadi babak akhir dari upaya untuk memperebutkan begitu ya Partai Demokrat. Anda melihat itu bagaimana? Karena di luar ada opsi tadi, tampaknya kan ini akan tetap ada upaya-upaya yang lain yang akan dilakukan oleh kubu KLB, Bang Andi. Kita kan belum dengar kata Pak Muldoko. Muldoko sendiri kita mau dengar. Kalau yang lain-lain kan itu ya broker-broker politik lah. Kita tidak tahu. Tapi terserah saja mau ambil opsi 1, opsi 2, opsi 3 pasti kita layani. Kalau opsi 1, opsi 2 pasti damai. Nah, opsi 3 yaitu menuntut secara hukum akan kita layani dengan baik. Tapi selama proses hukum ini berjalan, ada dualisme Partai Demokrat. Ada hanya satu, yaitu Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Itu yang sah, itu yang legal. Yang lainnya itu ya gerombolan-gerombolan aja. Oke, baik. Bang Andi Malarangeng, kita bergeser kemudian ke isu yang lain ini, soal desakan untuk agar AHY ataupun DPP Partai Demokrat meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo karena dalam kira-kira 1 bulan ke belakang, meskipun tidak secara gamblang, tapi narasi yang disampaikan oleh DPP Partai Demokrat seolah-olah menuding ada keterlibatan Presiden Joko Widodo di balik KLB kemarin. Tanggapan Anda? Tidak pernah kami mengatakan Pak Jokowi ada namanya kedekutan dalam hal ini. Ada. Yang ada kami menulis surat kepada Pak Jokowi. Ketum menulis surat kepada Pak Jokowi. Tabayun sifatnya. Menanyakan kepada Pak Jokowi. Apa benar kata-kata yang kita dengar dari Pak Muldoko itu. Yang disampaikan oleh kader-kader kami. Kan begitu. Nah, jadi kami tidak merasa perlu minta maaf. Tapi justru berterima kasih kepada Pak Jokowi. Juga jajaran pemerintahan lain seperti Pak Menko Polhukam. Dan juga Menteri Hukum dan HAM. Bahwa mereka telah menjalankan tugasnya, terutama Kementerian Hukum dan HAM, secara profesional dan objektif. Kami berikan apresiasi. Oke, tapi dalam beberapa pernyataan saya ingat juga Bang Andi, Anda mengatakan tidak mungkin rasanya Presiden tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Ini kan juga bisa menimbulkan kesan bahwa memang ada tudingan itu, bahwa Presiden membiarkan terjadinya KLB. Saya tanya, kalau saya justru saya masih ingat kata-kata saya. Tanya, apakah Pak Muldoko sudah minta izin kepada Presiden? Begitu. Saya bilang, saya dulu juga pernah tinggal di sana, artinya pernah bekerja di sana sebagai jubir. Kalau saya mau pergi tengok mertua saja, saya bilang, harus izin begitu ya? Presiden, kan begitu. Nah, apalagi dalam sepenting ini, saya tanya Pak Muldoko sudah izin Presiden nggak? Kan begitu. Oke. Jadi Anda menolak kalau kemudian AHY atau DPP Partai Demokrat diminta untuk minta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Yang perlu minta maaf itu Pak Muldoko, kawan-kawannya di KLB abal-abal itu. Kenapa Bang Andi Malarangeng? Telah mempertontonkan kepada publik etika politik yang tidak benar. Mengambil alih partai orang lain. Dan bukan kader Partai Demokrat. Lakukan hostile takeover terhadap kepemimpinan saya dari Partai Demokrat. Ini membuat kegaduhan politik di tengah kita fokus pada menghadapi pandemi. Apalagi tugasnya sebagai KSP, mestinya full time membantu Presiden. Kalau ada yang mesti minta maaf, Pak Muldoko dan kawan-kawan itu. Oke, Anda menilai bahwa kalaupun harus ada minta maaf adalah Pak Muldoko dan kawan-kawan, bukan justru AHY dan juga DPP Partai Demokrat, Bang Andi? Betul sekali. Oke, baik Bang Andi Malarangeng, tadi juga kita sempat menyampaikan ada informasi ya, bahwa kabarnya Mas AHY juga akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apakah ini memang kabar yang bisa dikonfirmasi, memang akan ada pertemuan atau seperti apa, Bang Andi Malarangeng? Pak, saya kalau ketum mau bertemu dengan Pak Jokowi, pantas saja. Beliau kan presiden kita semua, walaupun kami berada di luar pemerintahan. Apalagi kalau ada kesempatan bertemu, beliau pasti akan menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Pak Jokowi, karena jajaran pemerintahan telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan objektif.
kapan pertemuan itu terjadi, saya rasa pasti mengikuti jadwal Bapak Presiden. Oke, tapi Anda secara umum melihat bahwa pasca keputusan Kemenkumham tidak ada lagi kemudian konflik dan sudah jelas siapa kemudian yang sah, begitu ya? Tidak ada lagi kemudian problematika di perebutan Partai Demokrat, begitu ya, Bang Andi Malarangeng? Oh, jelas tidak ada dualisme. Karena itu jangan bilang mereka kubu Partai Demokrat kubu Muldoko. Nggak ada itu, salah itu. Mereka tidak jelas apa statusnya sekarang ini. Baik. Kalau bilang LB Muldoko bolehlah. Tapi kalau Partai Demokrat dengan ketua umum kubu Muldoko, nggak ada partai, cuma satu Partai Demokrat, pimpinannya AHY. Itu disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Mereka ditolak hasil KIP-nya itu. Jadi ya mereka mestinya kalau opsi pertama atau opsi kedua selesai persoalan. Damai, mari kita menjalani kehidupan masing-masing dengan baik. Bung Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, terima kasih. Kita akan lanjutkan diskusinya bersama dengan Bung Maxo Pakua dan juga Bang Muhammad Kodari. Saya akan konfirmasi juga ke mereka bagaimana kemudian tanggapan terhadap 3 opsi tadi yang disampaikan juga oleh Bung Andi Malarangeng. Terima kasih banyak Bang Andi Malarangeng. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, tadi kita sudah dengarkan dari versi DPP Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng. Porsi yang sama kami akan berikan juga untuk menanggapi dan juga saya akan ulas bersama dengan Bang Maxo Pakua, politisi senior dari Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Maxo Pakua. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan juga dari luar kita coba membacanya bersama dengan Bang Muhammad Kodari, pengamat politik. Bang Kodari, selamat malam, Bang. Selamat malam. Baik, Bang Maxo Pakua, silakan Anda boleh menanggapi, Bang, apa yang tadi disampaikan oleh Andi Malarangeng, termasuk juga 3 opsi yang diberikan. Ya, saya mendengar semuanya. Dan 3 opsi itu sudah pernah saya jawab di media online juga gitu. Ya. Jadi Pak Andi ini kalau zaman company itu PLP, pasukan lidah panjang, penjilat. Artinya menjilat dalam kebohongan. Kebohongan satu demi satu itu dilakukan, tapi hari ini dia menyangkal semuanya. Itu namanya PLP, pasukan lidah panjang yang kerjaannya hanya menjilat, kemudian melakukan opini publik dengan apa yang dia katakan bahwa itu adalah yang benar gitu. Bayangkan kalau Anda mengatakan bahwa bahwa dia juga pernah mengatakan bahwa pemerintah ikut campur tangan, hari ini dia katakan bahwa tidak. Itu kan kebohongan publik namanya, Mas, gitu ya. Saya mau katakan bahwa kebohongan-kebohongan ini tidak pernah diangkut atau diminta maaf, ya. Kalaupun misalnya mereka katakan kami malah yang minta maaf kepada Presiden Jokowi. Nah, dia sendiri yang bikin recoh, dia membuat masalah, dia menulis surat, dia menuduh pemerintah ikut campur tangan, dia menuduh pemerintah cawe-cawe. Tetapi sekarang dia bilang bahwa kami yang bikin. Itu kan berarti abal-abal sebenarnya, jawaban abal-abal. Andi Malarangeng ini bukan orang yang baru dan dia kan pernah dulu juga loncat dari partainya Rias Rasid ke SBY ketika SBY menjadi presiden. Lantas ya dengan cara-cara dia menjadi juru bicara, padahal dia itu orang yang sebenarnya saya tahulah gitu ya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini dan dia adalah atau mereka adalah yang pemegang otoritas, tunggu dulu, kita masih ada jalan panjang. Kemarin saya juga sampaikan di media, masih ada jalan panjang yang harus kita tempuh. Ini baru babak pertama, Pak Andi Malarangeng, ya. Anda jangan seperti orang dari dalam laut terus muncul ke permukaan terus kaget-kaget bicara yang tak jelas gitu. Bang, ini baru permulaan dan sama-sama tahu bahwa menteri atau Pak Mahfud sendiri dari akhir konferensi pers itu masih menyampaikan silahkan ke pengadilan. Silahkan ke pengadilan. Karena yang sudah dilakukan adalah apa yang disampaikan berupa keputusan penolakan yang dilakukan oleh Kemenkumham. Sekarang bola bergeser ke pengadilan. Disitulah kita akan bertarung. Kok tadi Pak Andi Malarangeng bilang seolah-olah kita tidak boleh. Dari mana? Anda dari mana? Dari sudut mana kok Anda bisa berbicara seperti gitu? Ya. Ini masalah kebohongan-kebohongan yang harus kami angkat. Kami kasih tahu. Kebohongan ini mengikuti ketuanya Pak SBY. Kita tahu bahwa Pak SBY itu juga membohongi Ibu Mega kok. Bagaimana tidak?
hari ini atau beberapa hari yang lalu, Tempo mengeluarkan sebuah statement yang dibuat pada tahun 2003. Statement Pak SBY bahwa SBY menyatakan tidak pernah membuat partai politik. Itu wawancara tanggal 6 Maret tahun 2003. Baik. Kemudian pada tanggal 6 Juni dan 7 April di Hotel Mira Bogor, kami melakukan konsolidasi pada waktu itu. SBY datang dan mengatakan mau menjadi kader Partai Demokrat. Oke, Nah, baik. ini sebuah hal yang memang terjadi. Dan ini adalah sebuah kebohongan yang sangat besar ketika SBY mengatakan bahwa SBY adalah pendiri. Dan ditulis dalam Mukadimah Anggaran Dasar, Oke, Anggaran Rumah baik. Tangga, bahwa 99 orang pendiri dihapus. Oke. Hanya Pak SBY dan almarhum Fence Rumangkang yang ditulis di situ Oke. sebagai pendiri. Ya, Apakah baik, Bang ini Max. tidak dosa? Baik. Andi Malarangeng juga saya tahu. Dia orang hukum. Tetapi dia kok mengiyakan hal ini. Bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat pahit gitu. Oke. Untuk dipikirkan bagi seorang pejabat. Ya. Yang mengatakan dan menghilangkan orang lain dari sebuah mukadimah di mana ada founding father 99 orang di situ. Oke, baik, Bang Max Itu Sopakua. sama saja SBY bisa menghilangkan juga nama-nama di tempat-tempat yang lain, seperti mungkin kalau dalam skop yang sangat besar rakyat Indonesia itu proklamator. Bisa saja Oke, baik. kalau SBY berkuasa dia hilangkan kali ya. Bang Max Sopakua, maaf saya potong Bang Max. Andi Malarangeng jangan terlalu arogan. Ya, baik Bang Max. Anda itu berbicara melampaui ke batas. Anda tidak tahu apa yang terjadi dan Anda mengatakan bahwa tidak boleh orang pergunakan Partai Demokrat kecuali Anda. Baik. Yang bilang Ya, begitu Bang Max Sopakua. di pengadilan. Ya. Saya mau Oke. sampaikan sekali lagi, Pak Andi Malarangeng jangan masuk dalam kelompok pasukan lidah panjang atau PLP yang hanya menjilat, terus Anda sampaikan jilatan itu ke publik sebagai Oke. opini publik. Ya. Itu nggak benar gitu. Baik, Bang Max Sopakua. Kita sama-sama Halo tahu Bang Max. siapa Anda dan siapa saya. Kita tahu Oke. siapa-siapa gitu. Baik. Bang Max Sopakua, kalau kemudian jalannya masih panjang dan sepertinya akan masuk ke dalam ranah hukum, apa yang Anda gugat? Apakah yang tadi disampaikan oleh Bung Andi Malarangeng bahwa akan menggugat putusan Kemenkumham atau ADART-nya lagi dari Partai Demokrat tahun 2020 tadi itu apa yang akan Anda gugat, Bang Max? Dua-duanya akan kami gugat. Dua-duanya. Yang pertama adalah kita akan menggugat ADART yang abal-abal itu yang memanipulasi pembohongan terjadi besaran di sana. Menghilangkan nama 99 orang di Mukadimah ADART dan menempatkan SBY sendiri sebagai pendiri. Itu kita gugat karena banyak sekali. Pak Budi Santoso yang juga adalah ketua umum pertama beberapa hari ini mengatakan saya kaget kok nama saya dihilangkan. Padahal beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu yang lalu dia diundang AHY untuk bertemu di pendopo di Cikeas. Kok sampai hati nama orang tua itu yang juga membawa SBY menjadi presiden pertama itu juga dihapus. Nah, inilah yang saya bilang bahwa kita bertempur selanjutnya di pengadilan. Masing-masing menyiapkan lembaga atau orang-orang hukumnya, bidang hukumnya untuk bertemu sana siapa yang nantinya akan keluar atau pemerintah ataupun dalam hal ini negara dalam hal ini akan mengakui siapa yang sebenarnya betul dan benar gitu. Oke, Anda punya cukup bukti bahwa gugatan itu bisa dikabulkan mengingat dari Kemenkumham sudah menggugurkan kepengurusan dari Partai Demokrat versi KLB ini, Bang Max Sopakua? Mas Rein, kalau Kumham mengatakan bahwa menggugurkan dan tidak ada lagi, Kumham tidak atau Menteri tidak mengatakan silakan ke hukum, ke pengadilan. Oke, baik. Itu adalah proses yang dilakukan berdasarkan apa yang terjadi. Tetapi untuk keabsahan yang lain-lain, anggaran dasar, Kongres bulan Maret 2020 dan lain-lain, itu sudah kami siapkan berbagai saksi, termasuk saksi-saksi yang ikut Kongres di Balai Sidang, tanggal bulan Maret tahun 2020 itu juga yang akan hadir di pengadilan nanti untuk sebagai saksi apa yang terjadi di dalam kongres tersebut. Oke. Bagaimana proses kongres itu sehingga AHY bisa menjadi ketua umum. Kemudian di mana anggaran dasar itu dibuat? Apakah di rumah, apakah di Cikeas atau di siapa? Di rumah siapa? Tiba-tiba baru dibagi tanpa ada proses untuk
pembuatan atau membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam Kongres sebagai lembaga ataupun proses tertinggi dalam organisasi yang juga harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dibuat di sana gitu. Jadi ini yang Anda tanyakan ke saya, kami sudah siap dengan hal-hal seperti itu. Tidak akan abal-abal seperti yang dikatakan oleh Pak Andi Malarangeng tadi, bahwa seolah-olah yang diputuskan oleh Kumham itu adalah segala-galanya. Dan itu sudah selesai. Ya, itu ada gambar Kumham atau menteri berbicara. Mereka mengatakan silakan ke pengadilan. Kok dilarang sama Andi Malarangeng? Emangnya apaan? Menpora udah dipecat, malah dipenjara juga. Kok masih melarang kami untuk ke pengadilan gitu? Oke. Baik, Bang Maxo Pakua. Saya ke Bang Muhammad Kodari. Bang Kodari, tampaknya kalau dari perbincangan tadi ya, kita melihat, oke, secara hukum mungkin masih bisa berlanjut. Tapi kalau Anda melihat ini, apakah memang belum selesai sampai di sini? Mungkin secara politik, Anda membaca seperti apa, Bang Kodari? Iya, saya kira memang belum selesai nampaknya ya, secara politik maupun secara hukum. Terutama secara hukum, karena kalau bicara secara politik pada kan pendapat dari pengurus KLB itu ditolak oleh Kumham, sehingga kepengurusan yang berlaku masih kepengurusan dari kubu AHY begitu. Tapi saya kira ini menarik karena ada upaya atau ada rencana untuk melakukan gugatan. Kita dengar tadi ada 2 rencana gugatan. Pertama, gugatan kepada Kumham. Yang kedua, gugatan kepada ADART Partai Demokrat yang kabarnya atau katanya adalah merupakan produk dari Kongres 2020 gitu. Kalau mengenai gugatan kepada Kumham, saya pribadi nggak bisa komentar terlalu banyak ya, karena kalau bicara Kumham kan ingat bahwa Pak Yasona Lawli mengatakan ada syarat-syarat yang belum dipenuhi ya, terutama dari katakanlah ketua DPD dan ketua DPC sebagai mereka-mereka yang menjadi persyaratan bagi diselenggarakannya KLB tersebut. Nah, jadi kita nggak bisa komentar tuh pada aspek itu. Mungkin nanti di pengadilan akan terungkap dokumen-dokumen yang disetor oleh pengurus KLB seberapa valid atau seberapa memenuhi persyaratan yang ada di ADRT. Tapi saya kira menarik sekali soal ADRT yang digugat ya, karena rasanya sih, ingat saya ya, baru kali ini ada ADRT yang digugat gitu. Dan menarik juga untuk melihat implikasinya ke depan seperti apa. Nah, kalau digugat ini kan saya membaca atau menduga maksudnya ini kan ingin digugurkan lah kira-kira begitu, karena dianggap tidak bersesuaian dengan ADART, tidak bersesuaian dengan undang-undang politik begitu. Saya juga belum tahu persis apakah ini nanti instruksinya harus ke PT UN atau ke tempat yang lain, katakanlah begitu ya, karena ya sekali lagi ini sesuatu yang menarik dan buat saya baru begitu. Tetapi kalau misalnya nanti ADART-nya ini dibatalkan atau dianggap tidak sesuai dengan undang-undang, ini implikasinya menarik ya. Kita tunggu bagaimana si politik atau posisi hukum dari yang diminta ya, apa yang diminta oleh ahli hukum teman-teman KLB. Tetapi menurut saya akan menarik kalau misalnya dianggap bahwa ADART-nya nanti tidak sesuai dengan undang-undang partai politik dan melakukan penyesuaian dengan undang-undang politik gitu. Artinya apa? Artinya ADART ini harus diubah dalam kongres ya, kongres luar biasa katakanlah begitu. Karena setahu saya yang namanya ADART itu kan harus ditulis dan diproses di dalam sebuah kongres gitu, baik kongres biasa maupun kongres luar biasa. Jadi sebetulnya bisa jadi ada hal yang menarik kalau misalnya tuntutan dari KLB ini adalah mengatakan bahwa ADART ini tidak sesuai dengan undang-undang partai politik dan itu disetujui oleh hakim, maka kemudian konsekuensinya akan ada kongres luar biasa untuk melakukan perbaikan ADART. Artinya kongres luar biasanya nanti akan terjadi jilid 2 dan artinya ya kemungkinan akan diselenggarakan oleh kubu AHY. Nah, begitu. Jadi kira itu konsekuensi yang menarik, artinya begitu kongres luar biasa terjadi itu akan jadi sebuah pintu terbuka baru dan akan mustahil nanti ya Max, kemudian Pak Joni Allen dan yang lain-lain akan masuk lagi
memperjuangkan agenda-agendanya lewat kongres luar biasa yang kali ini diselenggarakan oleh pengurusan AHY. Oke, Saya kira baik. demikian, Itu Bung Ferry. pandangan Anda, Bang Kodari. Tapi kalau kemudian kita melihat ini kan sudah mulai ada muncul narasi-narasi politik dari kedua kubu untuk siapa yang kemudian meminta maaf lah kepada Presiden Joko Widodo, baik kubu Muldoko, kemudian kubunya AHY begitu ya. Anda melihat dari perseteruan ini secara politik bagaimana kemudian implikasi terhadap apalagi kepada Presiden Joko Widodo pasca keputusan itu? Apakah ada insentif, kemana kemudian insentif politik ini lari setelah Kemenkumham memutuskan bahwa KLB Demokrat ini belum memenuhi persyaratan dan lain sebagainya atau menolak begitu? Kemana insentif politik ini lari? Apakah kemudian ke kubu AHY, ke kubu Pak Muldoko, atau kemudian juga ke Presiden Joko Widodo sendiri? Nah, itu kenapa yang mendapatkan insentif politik pada hari ini adalah Pak Jokowi. Oke, baik, Bang Kodari. Pak Jokowi mendapatkan popularitas atau insentif politik karena kalau kita ingat ke belakang masalah KLB atau kudeta Partai Demokrat ini, kalau istilahnya Pak AHY ya, Mas AHY, itu kan kita tahu dari press conference ya yang disampaikan oleh Mas AHY, di mana itu Mas AHY dan Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat itu menulis surat kepada Pak Jokowi begitu. Nah, menulis surat ini walaupun dari pandangan teman-teman di proklamasi misalnya ya, kantornya DPP Partai Demokrat itu adalah untuk mengkonfirmasi, tetapi juga di sisi yang lain dibaca sebagai sebuah tudingan ya bahwa istana terlibat di sana, begitu, terlibat di sana karena ya diimplikasikan bahwa Pak Muldoko ini di belakangnya adalah Pak Jokowi. Dan saya kira pernyataan-pernyataan atau sinyalemen seperti itu, walaupun beberapa kesempatan itu dibahasakan dengan cara yang halus atau agak belok, tapi implikasi dan kesan itu menurut saya nggak bisa dibantah gitu ya dalam banyak kesempatan gitu. Jadi dan itulah yang muncul di media juga bahwa Pak Jokowi kok memecah belah mengintervensi Partai Demokrat lewat tangan Pak Muldoko, katakanlah begitu. Nah, sementara saya sendiri dari awal juga mengatakan bahwa sebetulnya ini persoalan ini kan Pak Jokowi, tetapi internal Partai Demokrat. Bahkan bukan Pak Muldoko, kan Pak Muldoko itu didatangi oleh Pak Max dan kawan-kawan yang mencari figur begitu ya, untuk memimpin Partai Demokrat versinya KLB begitu. Jadi dengan ditolaknya oleh Kumham, sebetulnya kan ini menunjukkan bahwa dan itu istilahnya ada intervensi gitu. Karena kalau presiden intervensi, ada katakanlah misalnya menterinya, nggak ada cerita tuh yang namanya kongres luar biasa dan kepengurusannya itu ditolak begitu. Jadi sebetulnya dengan penolakan ini menurut saya yang dapat nama harum dan popularitasnya adalah Pak Jokowi. Baik. Sementara bagi AHY sendiri di satu sisi memang ada yang mengatakan mendapatkan popularitas ya karena partainya dikuyo-kuyo gitu ya, artinya dikacau-kacaukan lah kira-kira begitu, seperti dulu Pak SBY misalnya dianiaya begitu ya, tapi itu nggak jadi, batal. Kenapa? Karena Pak Jokowi karena ada keputusan dari Menkumham tadi itu ya. Baik. Dan akhirnya kemudian ya sekarang ini sebetulnya dalam tanda kutip ya masalah atau beban itu tetap ada di Pak SBY dan AHY ya. Karena apa? Karena masalah-masalah di internal Demokrat kemudian muncul satu dan muncul terus-menerus begitu, termasuk ini persoalan ADART yang menurut saya menarik sekali ya, karena bagaimana ADART ini dianggap tidak demokratis misalnya ya, peran majelis tinggi yang sangat besar padahal yang dipilih adalah Bang Kodari, bukan ketua majelis tinggi tapi kok ketua majelis tinggi yang sangat dominan begitu. Itu betulnya kan menjadi PR untuk dijawab oleh Pak SBY dan AHY. Baik, Bang Kodari. Namanya Partai Demokrat dan Pak SBY sendiri juga dikenal dengan atau biografi yang judulnya SBY seorang Demokrat. Baik Bang Kodari, sampai di situ dulu. Saya harus break, nanti saya akan ke Bang Max Sopakua lagi. Apa Bang Max tanggapan dari tadi yang disampaikan oleh AHY bahwa yang harusnya kemudian meminta maaf atau bersikap terhadap kekisruhan yang terjadi soal Demokrat ini adalah justru Pak Muldoko dan kawan-kawan karena secara tidak beretika begitu bahasanya. Apa tanggapan Anda soal itu? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda.
Baik, saya langsung ke Bang Max Sopakua. Oke, kalau kemudian masih ada langkah lanjutan dari kubu Anda, Bang Max Sopakua, tapi ada pernyataan juga tadi dari AHY bahwa kubu Anda atau Pak Muldoko dan aktor-aktor KLB harus meminta maaf kepada pemerintah dan juga masyarakat karena mempertontonkan permainan politik. Tanggapan Anda singkat, Bang Max Sopakua. Ya, saya kira Pak Kodari barusan sudah memberikan bukti bahwa Andi Malarangin dan kawan-kawan itu menuding ke pemerintah ikut campur, pemerintah backup KLB dan lain-lain sebagainya. Tetapi Andi Malarangin malah membohongi bahwa tidak, malah menuju kami harus meminta maaf kepada pemerintah. Ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal. Dia yang berbuat, dia yang melakukan, mengatakan pemerintah cawe-cawe, pemerintah yang ikut campur tangan karena ada Pak Muldoko. Sekarang dia sampaikan ke kita bahwa kami yang harus minta maaf. Ini orang sebenarnya otaknya di mana ya, saya bingung juga. Karena memang dia sudah masuk ke wilayah pembohongan yang bertele-tele. Jadi tagline-nya dari Andi Malarangin dan kawan-kawan di Mas AHY ini adalah dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini. Ya, dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini. Karena bohong ini sudah mendarah daging bagi mereka sejak awal. Sejak Pak Presiden SBY mulai mau menjadi presiden. Mulai dari Bu Mega sampai sekarang ini masih bohong terus-menerus. Ya. Jadi seolah-olah tagline mereka dengan adanya kasus ini sampai kami harus juga ke pengadilan dan lain-lain, masih disebut saja bahwa sudah mereka lakukan dan kami yang harus meminta maaf kepada presiden. Oke. Ya, jadi cepatlah tagline mereka dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini. Oke. Apa begitu Pak Andi Malarangin dan Pak AHY bahwa dengan berbohong Anda bisa memenangkan pertarungan ini? Oke. Tadi Pak Kodari sudah menyampaikan terbuka bahwa yang disebut yang mengatakan pemerintah ikut campur tangan itu Andi Malarangin dan kawan-kawan. Sampai menulis surat, membuat hal-hal sehingga masyarakat juga terkontaminasi bahwa seolah-olah KLB ini didukung oleh pemerintah. Tetapi hari ini kebohongan itu diulang lagi. Bagaimana kebohongan terus-menerus berarti benar apa kata teman-teman yang pengamat juga, dengan berbohong kita menangkan pertarungan ini. Oke, baik. Janganlah seperti gitu. Ya. Anda setelah melakukan pembohongan yang luar biasa Pak Andi Malarangin, mulai dari Anda lepas dari PDK, dari Pak Rias Rasid masuk ke SBY, sampai hari ini Anda masih melakukan pembohongan publik terus-menerus. Saya harapin, cobalah bertobatlah. Jangan membuat kebohongan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga kasihan keluarga, kasihan teman-teman, kasihan kerabat. Melihat bahwa Anda melakukan pembohongan terus-menerus di publik lewat layar televisi hanya untuk membela Pak AHY dan SBY yang juga adalah membohongi sejak awal. Oke, baik Bang Max Sopakua. Ya, saya kira itu yang akan saya sampaikan kepada publik bahwa selama ini itulah yang kita lihat bahwa mereka yang mencari dan mereka yang mengatakan bahwa kami yang harus melakukan. Baik, kita akan tunggu. Kebohongan luar biasa yang telah mereka lakukan. Baik, Bang Max Sopakua, kita akan tunggu proses nanti kalau memang menempuh jalur peradilan dari kubu Anda, Bang Max Sopakua. Terima kasih Bang Max. Saya ke Bang Kodari untuk menutup. Bang Kodari, di luar proses hukum yang mungkin masih berlangsung nanti atau belum selesainya tadi ya, mungkin dari diskusi kita tadi persoalan ini, apa implikasinya kemudian terhadap Partai Demokrat kalau memang tadi kita bicara soal insentif politik ke Pak Jokowi. Nah, ini kemudian implikasi secara politik bagaimana? Singkat Bang Kodari. Sebetulnya suhu saya kira sudah agak menurun ya dengan ditolaknya kepengurusan versi dari KLB begitu. Kalau hanya masih ada proses hukum, saya kira tanya jawabnya atau dialognya tidak akan seseru seperti dulu begitu. Jadi pada akhirnya memang Partai Demokrat versinya AHY akan ya berusaha melakukan konsolidasi dan saya kira juga harus menyiapkan tim hukum untuk bisa menjawab argumentasi-argumentasi yang nanti akan dikemukakan oleh timnya Pak Max Sopakua dan kawan-kawan di pengadilan begitu. Jadi ya saya kira sebetulnya sih balik lagi kepada kepada proses-proses politik yang teman-teman KLB ya mungkin hari ini harus konsentrasi kepada masalah hukum saya kira, sambil kalau nanti ternyata gugatannya diterima, saya sampaikan sebelumnya ada kemungkinan justru akan ada KLB berikutnya
KLB yang kemudian akan diselenggarakan oleh Oke. SBY. Baik. Dan kalau memang itu terjadi dan masih ada perjuangan misalnya untuk memasukkan Pak Muldoko, mengubah ADART, ya berarti harus lebih siap lagi secara teknis. Nah, jangan sampai kemudian nanti tidak bisa memenuhi syarat-syarat keterwakilan dalam KLB yang akan datang. Oke, Kira-kira begitu. baik. Mari kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan. Terima kasih banyak Bang Maxo Pakua sudah bergabung. Terima kasih banyak juga Bang Kodari sudah berbagi perspektif malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Bang Max dan juga Bang Kodari. Thank you.